Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasmi Syamsuddin, NIM L1A1240057, dan rekan saya Supriyadin, NIM L1A1210014. Sandra, NIM L1A1240059. Kami dari kelompok 13. Baik, langsung saja. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pemanfaatan koordinat bola dalam teknologi virtual reality untuk simulasi gerakan kepala dan mata. Adapun rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem koordinat bola dan bagaimana prinsip kerjanya. 2. Bagaimana sistem koordinat bola diterapkan dalam pelacakan gerakan kepala dan mata di teknologi virtual reality. Adapun tujuan penulisan, yang pertama, menjelaskan konsep dasar dan struktur sistem koordinat bola. Yang kedua, menguraikan penerapan sistem koordinat bola dalam pelacakan gerakan kepala dan mata pada perangkat VR. Definisi virtual reality. Virtual reality merupakan simulasi digital dari lingkungan nyata atau imajinatif yang dapat dieksplorasi dan dimanipulasi oleh pengguna secara interaktif. Teknologi ini menggunakan perangkat seperti headset VR, sensor gerakan, kamera pelacak, dan pengendali atau controller untuk menciptakan pengalaman visual, audio, dan bahkan sentuhan yang mendekati kenyataan. VR saat ini telah banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti hiburan, seperti game dan film interaktif, pelatihan militer dan medis, arsitektur, pendidikan, dan simulasi industri. Adapun cara kerja virtual reality, yang pertama, basic. Untuk mendapatkan pengalaman virtual reality, kita membutuhkan headset. Bisa didapatkan dari banyak vendor, Oculus, Sony, HTC, Samsung, dan Google. Biasanya membutuhkan 3 hal penting. Pertama adalah PC, konsol atau smartphone untuk menjalankan aplikasi, headset yang memiliki display pada bagian depan atau menempatkan smartphone. Beberapa perangkat input seperti head tracking, controller, hand tracking, trackpads, dan lain-lain. Yang kedua, head tracking. Head tracking adalah di saat kita menggunakan VR headset, gambar yang berada tepat pada pandangan saat kita melihat ke atas, ke bawah, dan melihat ke kiri dan ke kanan. Sistem tersebut disebut dengan 6 degrees of freedom. 3. Motion tracking. Cara kerja virtual reality dengan fitur motion tracking. Cara kerja virtual reality dengan fitur motion tracking mungkin yang lebih familiar dan mendekati, seperti Xbox controller dan joystick, voice controller, Frux, Omni, yang mana dapat menstimulasi seolah-olah kita berjalan di dalam view atau game tersebut secara langsung. 4. Eye tracking. Eye tracking bisa dibilang tujuan akhir dari VR. Sekarang ini Rift 5 atau PC VR belum mendukung eye tracking, tapi ini bisa menjamin tujuan dari pengembangan handset VR. Seperti yang diperkenalkan oleh Valve, cara kerjanya pada bagian dalam handset terdapat sensor infrared yang mata kita, jadi perangkat tersebut mengetahui kemana arah pandang dari penggunanya saat berada di virtual reality. Adapun sistem koordinat bola. Sistem koordinat bola merupakan sistem koordinat 3 dimensi yang menyatakan posisi suatu titik dalam ruang berdasarkan 3 parameter utama, yaitu R atau radius, jarak dari titik pusat ke titik yang dituju, theta, sudut azimutal, yaitu sudut yang dibentuk oleh proyeksi titik pada bidang XY terhadap sumbu X, pi, sudut elevasi atau inklinasi, yaitu sudut antara vektor posisi titik dan sumbu Z, arah vertikal. Dalam koordinat bola terdapat suatu bidang kutub XY dan suatu sumbu Z yang tegak lurus. Bidang kutub itu dengan titik asal sumbu Z.
berimpit dengan titik kutub dari bidang kutub tersebut. Dalam konteks pelacakan gerakan kepala dan mata, sistem koordinat bola lebih efisien dibandingkan sistem Gaussian karena lebih mudah memodelkan arah dengan sudut. Misalnya, saat pengguna menoleh ke atas atau kiri, nilai pi berubah saat mendongak atau menunduk. Sistem ini mencerminkan bagaimana manusia secara alami menggambarkan arah pandang sudut. Sistem koordinat bola sangat penting komputasi grafis dan pemrograman game serta aplikasi VR karena secara matematis memungkinkan visualisasi kamera atau sudut pandang dengan cara yang lebih realistis dan mudah diatur. Kelebihan sistem koordinat bola dalam aplikasi VR yang pertama, efisiensi sudut pandang. Representasi arah pandang dalam bentuk sudut lebih intuitif dibandingkan menggunakan koordinat kartesian seperti X, Y, dan Z. 2. Kompatibilitas dengan sensor. Banyak sensor seperti giroskop, IMU, menghasilkan data sudut rotasi yang cocok dengan representasi koordinat bola. 3. Perhitungan sudut pandang kamera. Sistem koordinat bola mempermudah pemetaan orientasi pengguna ke arah pandang kamera dalam simulasi 3 dimensi. 4. Sederhana untuk pelacakan mata. Gerakan bola mata secara alami direpresentasikan sebagai perubahan sudut arah pandang. 5. Interpolasi dan prediksi gerakan. Data orientasi dalam bentuk sudut mempermudah sistem dalam melakukan interpolasi dan prediksi arah pandang pengguna. Selanjutnya, pelacakan gerakan kepala dan mata dalam VR. Pelacakan gerakan kepala head tracking dan mata eye tracking merupakan dua komponen penting dalam teknologi VR. Head tracking dilakukan dengan sensor IMU (Integral Measurement Unit) yang menggabungkan giroskop, accelerometer, dan magnetometer untuk mendeteksi arah gerak dan rotasi kepala. Sensor-sensor ini menghasilkan data orientasi dalam bentuk perubahan posisi sudut yang kemudian diterjemahkan ke dalam sistem koordinat bola eye tracking. Di sisi lain, menggunakan kamera inframerah untuk mendeteksi posisi dan gerakan pupil mata pengguna. Pelacakan ini juga dapat dilakukan untuk memahami perilaku pengguna, seperti mengetahui objek mana yang paling banyak dilihat atau mendeteksi kebosanan dan kelelahan melalui pola gerakan mata. Kesimpulan, pemanfaatan sistem koordinat bola dalam teknologi virtual reality terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam pelacakan dan simulasi gerakan kepala serta mata pengguna dengan representasi orientasi yang lebih sesuai secara geometris. Sistem ini memungkinkan peningkatan akurasi dan kecepatan dalam merespon perubahan sudut pandang. Hal ini berdampak langsung terhadap kualitas pengalaman pengguna, terutama dalam hal keamanan, efisiensi, dan imersi dalam dunia virtual. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.